ya tren besarnya. Nah, tren besarnya di sini. Apa tren besarnya? Oh, biru. Artinya apa? Artinya bullish. Nah, halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini kita akan melakukan video praktek lagi. Nah, karena ini merupakan video praktek, ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan untuk bisa mengikuti video ini. Yang pertama, tentunya karena di sini banyak sekali menampilkan chart, Andrew sarankan teman-teman nontonnya di layar besar. Contohnya apa? Contohnya PC, laptop, atau tablet. Karena di sini banyak sekali candlestick. Jadi kalau teman-teman nontonnya di handphone, Andrew khawatir teman-teman tidak akan bisa melihat candlesticknya dengan jelas. Lalu yang kedua, ya gunakan headset apabila kualitas audio Andrew kurang jelas. Yang ketiga, ya siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, ya, dan teman-teman juga boleh mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika teman-teman menyaksikan atau mempelajari video ini. Jadi nanti di akhir acara teman-teman bisa menulis pertanyaan teman-teman yang sudah dicatat tadi di kolom komentar. Nah, seperti juga teman-teman sudah lihat di judul dari video ini, Andrew akan membawakan materi atau Andrew akan mengedukasi tentang setting indikator forex paling akurat untuk membaca tren. Seperti yang teman-teman tahu, tentunya dalam kita melakukan sebuah analisa, tren itu adalah salah satu ukuran yang menurut Andrew paling awal harus dianalisa dulu. Sebelum teman-teman menentukan kita mau entry di mana, sebelum kita menentukan kita mau exit di mana, tentunya kita harus membaca trennya dulu. Tren besarnya apa? Banyak sekali pemula maupun profesional, ya mereka belum bisa membaca tren. Ada pemula yang dia bisa entry-nya, dia bagus entry-nya, tetapi ketika dia entry pada saat tren yang salah, hasilnya pasti akan salah juga. Ada seorang trader, dia bisa, dia tahu exit-nya di mana, dia tahu stop loss di mana, take profit di mana, tetapi ketika menentukan trennya salah, otomatis semuanya salah. Jadi menurut Andrew, tren itu penting. Jadi dalam video ini Andrew akan bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tentunya kata pengantar atau pendahuluan, yang kedua pemahaman tentang ProLensar, ketiga teknik entry menggunakan ProLensar, dan juga pemilihan time frame yang paling ideal ketika kita menggunakan ProLensar. Apabila teman-teman sudah siap, Andrew langsung mulai. Saksikan video berikut. Baik, teman-teman, Andrew akan mulai. Jadi teman-teman juga sudah lihat di depan ya, di layar ini. Nah, Andrew sudah menyiapkan MetaTrader ya. Dan kali ini Andrew akan menggunakan MetaTrader 4. Nah, banyak juga yang bertanya kepada Andrew ya, Pak Andrew, berapa sih profit yang ideal dari trading forex? Nah, Andrew akan jelaskan ya, ini sebagai pendahuluan dulu. Dalam trading forex tentunya tidak ada angka pasti ya. Angka pasti untuk profit yang ideal itu nggak ada. Karena ini sangat bergantung pada faktor dari strategi trading, manajemen risiko, dan juga tentunya kondisi pasar. Namun tentunya kita semua ini punya tujuan yang sama. Kita sebagai trader tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah untuk memaksimalkan profit dan kalau bisa meminimalkan kerugian. Kalau bisa kita nggak bisa rugi gitu loh. Pertanyaan selanjutnya yang Andrew sering dapat ya sebagai pendahuluan juga adalah kapan kita harus buy dan kapan kita harus sell dalam trading forex. Nah, kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, tentunya sebagian besar bergantung pada interpretasi trader sebagai indikator atau terhadap berbagai indikator dalam kondisi pasar. Nah, indikator ProLensar ya memberikan signal buy dan juga ada peluang bullish, dan signal sell juga saat ada peluang bearish. Jadi nanti Andrew akan tunjukin salah satu indikator yang Andrew sering pakai ya dalam menentukan tren. Jangan ditanya dulu kapan kita boleh buy, kapan kita boleh sell, jangan ditanya itu dulu. Tetapi teman-teman harus tahu dulu marketnya sekarang kondisinya sedang bullish atau bearish. Maksudnya trennya ya, trennya itu sedang bullish atau bearish. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab itu, maka entry-nya nanti akan lebih mudah, begitu loh. Jadi tren itu penting. Ini menurut Andrew ya. Lalu kalau kita bicara indikator, ya tentunya banyak sekali jenis-jenis indikator. Nah, buat teman-teman pemula yang belum tahu apa itu indikator, jadi indikator itu adalah
ya alat bantu analisa yang digunakan trader atau investor ya untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Tentunya ada banyak sekali jenis indikator ya. Kalau yang standar tentu sebut saja, yang Andrew sering tampilkan juga itu ada moving average, ada RSI, ada MACD, ada Bollinger Band, dan banyak sekali ya. Dan Andrew juga nggak mungkin hafal satu-satu, itu terlalu banyak teman-teman. Tetapi karena kita topiknya ini adalah indikator tren, maka Andrew akan menjelaskan sedikit ya indikator tren yang standar dulu. Yang standar itu biasanya Andrew akan memberikan saran untuk pemula buat yang mereka baru belajar adalah gunakan moving average. Jadi indikator moving average adalah alat analisa teknikal yang menampilkan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Nah, seperti apa? Andrew langsung keluarkan. Ya, ini standar ya. Kalau standar itu artinya memang sudah disediakan oleh MetaTrader. Jadi teman-teman masuk ke insert, masuk ke indikator, lalu masuk ke trend, dan keluarkan yang namanya adalah moving average. Di sini biasanya Andrew itu menggunakan untuk indikator pertama adalah yang 50. Lalu EMA metodenya teman-teman bisa pakai yang eksponensial. Lalu apply to-nya adalah yang weighted close. Lalu untuk warnanya ini bebas ya, bebas. Kalau yang 50 biasanya Andrew pribadi pakai yang warna hijau. Nah, inilah yang disebut dengan indikator standar moving average ya. Jadi ini adalah alat analisa yang menampilkan harga rata-rata selama 50 hari terakhir. Moving average ya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tren dan memberikan signal buy atau signal sell. Nah, lalu ya karena sekarang topiknya adalah indikator yang paling akurat ya untuk membaca tren, bukannya Andrew bilang moving average tidak akurat ya, tetapi moving average ini adalah indikator standar. Kita sudah punya indikator custom yang lebih akurat daripada moving average. Apa itu? Nah, teman-teman mungkin juga sudah lihat di judul ya, namanya adalah ProLensar. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita akan hapus dulu indikator ini ya, kita hapus. Oke, kita hapus ya. Nah, kita keluarkan yang namanya ProLensar, teman-teman. Oke, jadi ProLensar ini adalah indikator custom. Jadi kalau teman-teman cari di MetaTrader tentunya nggak ada karena ini merupakan indikator custom. Dan indikator ProLensar kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan ingat teman-teman, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880, dan indikator yang asli selalu ada logo seperti ini. Artinya kita sudah modifikasi. Lalu isinya apa ya dari indikator ini? Andrew akan jelaskan ya isi dari indikator ini. Kita lihat di input teman-teman ya. Jadi ya di sini ada yang namanya adalah MA price. Nah, ini MA price. Jadi MA price ini ya Andrew flashback ya sebentar ya. Jadi indikator ProLensar adalah alat khusus yang dirancang untuk mendeteksi perubahan tren. Nah, jadi inputnya ini. Inputnya itu adalah MA price. Parameter ini menentukan harga yang digunakan untuk menghitung MA. Nah, teman-teman bisa pilih ya, bisa close, open, high, low, median, typical, atau weighted. Nah, saran Andrew teman-teman ini jangan diganti ya, biarkan saja 0. Lalu ada yang MA length. MA length itu adalah menentukan periode waktu MA. Misalnya dia diatur ke 50, maka akan dihitung 50 hari. Sekali lagi ini juga Andrew nggak atur, Andrew biarkan saja 1 ya, artinya default. Lalu ada MA mode. Nah, MA mode ini ya juga Andrew sarankan jangan diganti karena akan merubah tampilan dari ProLensar secara default. Lalu ada ATR ya. ATR ini adalah periode waktu untuk menghitung average true range yang digunakan untuk menentukan volatilitas pasar. Dalam settingan default ini adalah 10. Lalu ada KV ya, ini adalah faktor volatilitas ya, semakin tinggi nilainya maka semakin lebar channel yang dibuat oleh indikator. Lalu ada yang namanya money risk, itu adalah faktor offset yang digunakan dalam perhitungan. Lalu ada lagi use price high low break ya, itu adalah parameter ini menentukan bagaimana indikator ini bereaksi terhadap perubahan harga. Di sini aktif ya, ditandai dengan true. Lalu ada use ya, use MA high low envelope. Nah, di sini false ya, teman-teman sekali lagi juga jangan ganti. Ada alert mode, artinya indikator ini bisa memberikan alert. Teman-teman mau aktifkan ya tinggal dirubah saja. Visual mode ini Andrew sarankan jangan, karena kalau teman-teman rubah, misalnya rubah jadi 1, nanti dia akan berubah bentuknya. Tapi kalau secara default dia nanti bentuknya akan sama dengan video yang Andrew akan tampilkan. Jadi kita menggunakan yang default ya teman-teman. Bagaimana bentuknya? Kita akan lihat, kita akan klik OK. Teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, supaya teman-teman di YouTube lebih jelas, Andrew akan ganti dari sisi visualnya. Colornya Andrew tebelin aja ya, kita bisa tebelin.
Jadi nanti teman-teman di YouTube itu lebih jelas ini. Nah, lebih tebal ya. Nah, jadi itu doang yang boleh diganti teman-teman. Yang lain jangan, disarankan jangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara entry menggunakan ProLenser? Ya, cara entry-nya bagaimana? Oke, kita zoom ya. Nah, ini kita zoom. Nah, ini ya. Jadi begini teman-teman, menggunakan indikator ProLenser untuk menentukan entry dalam trading forex didasarkan pada signal-signal yang diberikan oleh indikator tersebut. Berikut adalah cara entry menggunakan ProLenser. Jadi yang pertama, tadi kita sudah sampaikan bahwa indikator ProLenser ini memang bisa identifikasi dari tren. Jadi ProLenser ini memberikan indikasi tentang tren ya melalui dua buffer, yaitu up buffer dan down buffer. Saat up buffer aktif memberikan signal, ini menunjukkan bahwa pasar sedang dalam tren naik. Yang mana up buffer itu? Ya, kalau up buffer itu yang warna biru, teman-teman. Garis yang warna biru. Nah, jadi ini garis yang warna biru. Coba yang zoom out lagi ya. Ini, teman-teman. Jadi garis yang warna biru yang ada titik-titik itu disebut dengan up buffer. Nah, sementara kalau yang merah, ini yang merah ini ya, itu lingkari aja ya. Nah, kalau ini merah ya. Jadi kalau yang merah ini disebut dengan down buffer. Nah, down buffer itu ya akan memberikan signal menunjukkan bahwa pasar sedang dalam keadaan. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Mudah sekali. Kalau biru naik, merah turun. Lalu yang dimaksud dengan signal buy atau kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, tentunya saat up signal muncul, biasanya dengan ditandai dengan dot. Dot yang mana? Di sini nggak kelihatan. Dotnya ini yang warna biru ini. Nah, ini ya. Lalu lingkari saja ya. Yang ini teman-teman. Ya kelihatan ya. Nah, kalau ada dot seperti ini warnanya biru, itu adalah menandakan peluang untuk entry buy. Signal buy juga dikonfirmasi pada saat ada perubahan tren dari bearish menjadi bullish, atau dari tren negatif menjadi positif. Dan signal buy yang kuat ketika didukung oleh volume trading yang tinggi. Nah, kalau volume nanti ya kita akan menggabungkan indikator lain untuk membaca volume. Karena kalau volumenya kecil bisa diasumsikan itu bukan naik beneran atau bukan bullishnya tidak kuat, melainkan itu adalah manipulasi dari market. Nah, selanjutnya bagaimana dengan signal sell? Nah, kalau signal sell yang ini teman-teman. Jadi signal sell itu dia muncul menandakan peluang untuk entry sell. Signal sell ini dikonfirmasi saat ada perubahan tren dari bullish ke bearish, dan signal sell paling kuat ketika didukung oleh volume trading yang tinggi. Yang mana? Yang ini. Ya, ada titik warna merah, Anda garisin aja ya. Jadi teman-teman kalau muncul seperti ini, teman-teman boleh sell. Kebalikannya, kalau munculnya warna biru, teman-teman malah boleh. Lalu yang selanjutnya adalah indikator ProLenser. Dia memiliki fitur notifikasi atau alert. Jadi kalau misalnya ada perubahan momen, dia akan bunyi, akan ada notifikasi atau alertnya, teman-teman. Teman-teman juga bisa mengatur notifikasi tersebut ya melalui parameter alert mode yang tadi di input ya, yang ini. Tunjukin sekali lagi ya. Oke, yang ini ya teman-teman ya, masuk ke input yang ini. Ya, alert mode. Nanti teman-teman diganti 1. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada perubahan tren, maka dia akan bunyi, akan ada notifikasi atau ada alertnya, gitu teman-teman. Jangan lupa, karena indikator ini dia memang fungsinya itu adalah untuk menentukan tren atau menganalisa tren, maka ada ruang kosong yang tidak dianalisa dari indikator ProLenser ini. Jadi yang disarankan teman-teman selalu memperhatikan yang namanya manajemen risiko. Yang disarankan apabila teman-teman menggunakan indikator dari ProLenser ini selalu ya menggunakan stop loss. Nah, teman-teman bisa menentukan level stop loss ya berdasarkan dari garis yang sejajar. Contohnya, misalnya kalau kita sell sekarang, ini contoh ya teman-teman ya, misalnya kita sell sekarang nih. Misalkan, ini contoh, kita sell sekarang. Nah, begini ya, misalnya kita sell sekarang, pertanyaannya di mana stop loss-nya? Pertanyaannya ada di sini jawabannya. Ini adalah garis yang sejajar, ini yang kita jadikan sebuah stop loss. Nah, ini stop loss di sini. Oke, jadi ini sebagai stop loss. Oke. Nah, kebalikannya apabila warnanya trennya sedang naik, kita cari ya contoh lainnya yang sedang naik ya. Ya, ini ya. Ini bisa jadi contoh apabila marketnya sedang naik, maka kita akan lakukan posisi buy di sini, teman-teman. Kita akan lakukan posisi buy di sini. Lalu stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya kita cari yang sejajar di bawah. Nah,
Nah, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Jadi Andrew akan tulis ini sebagai stop loss. Nah, silakan teman-teman stop loss di sini ya. Oke, jadi begitu cara pakainya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan ya teman-teman juga tahu ya bahwa tidak ada indikator yang 100% sempurna, 100% akurat, gak ada. Tentunya ya indikator ini harus atau ya akan lebih bagus bila digabungkan dengan indikator lain yang bisa mengisi kekosongan dari fitur ProLancer. Meskipun indikator ProLancer ini bisa digunakan sebagai indikator tunggal, tetapi sekali lagi Andrew sarankan teman-teman menggunakan minimal 2 indikator ya, menggunakan 2 indikator untuk mengkonfirmasi signal dengan indikator lain atau indikator lain yang bisa mengisi ruang kosong yang tidak ada di dalam ProLancer teman-teman. Dan juga yang disarankan sebelum menggunakan indikator ProLancer di akun real, teman-teman wajib lakukan di demo account untuk memahami bagaimana indikator ini bekerja dan kondisi pasar yang berbeda-beda. Dan sekali lagi ya Andrew katakan tidak ada indikator yang 100% akurat, tidak ada indikator yang 100% benar. Ya di dunia ini nggak ada. Oleh karena itu tadi Andrew sudah sampaikan bahwa selalu gunakan manajemen risiko yang tepat dan juga pastikan untuk melakukan riset serta uji coba sebelum masuk ke market. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah yang sering ditanyakan kepada Andrew ya, time frame berapa yang ideal apabila kita mau pakai indikator ProLancer? Ini sering banget pertanyaan ini muncul. Nah, teman-teman ya, time frame ideal untuk menggunakan sebuah indikator termasuk ProLancer itu ya seringkali tergantung pada gaya trading. Gaya trading Anda gimana, preferensi trading dari trader itu sendiri gimana. Tetapi berdasarkan fungsi dan karakteristik indikator ProLancer yang berfokus pada deteksi perubahan tren, Andrew akan membagi ya beberapa bagian apabila teman-teman ingin tahu time frame yang paling bagus untuk menggunakan indikator ProLancer. Jadi yang pertama, apabila teman-teman ini gaya tradingnya adalah day trading. Ya, yang pertama day trading. Apabila teman-teman gaya tradingnya adalah day trading, ya artinya teman-teman mencari peluang di market dalam jangka waktu yang singkat, maka time frame yang rendah, ya seperti M5, ya sekarang ini M5, M15, ya itu juga boleh dipakai, atau paling tinggi itu adalah yang 30 menit, ya jadi M5, M15, M30. Ya sekali lagi teman-teman apabila tradingnya untuk day trading ya teman-teman. Tetapi kelemahannya kalau teman-teman menggunakan time frame yang rendah, seringkali noise-nya banyak alias dapat menghasilkan signal yang salah ya, signal palsu. Baru kita masuk ke gaya trading yang selanjutnya adalah swing trading. Nah apabila teman-teman gaya trading itu adalah swing trading itu adalah yang memegang posisi beberapa hari atau beberapa minggu. Tentunya teman-teman harus mencari kalau bisa yang swapnya positif ya. Jadi selain teman-teman mendapatkan profit juga teman-teman mendapatkan bunga. Tapi kalau swapnya negatif, teman-teman harus bayar bunga. Nah, teman-teman bisa menggunakan time frame ya H4. Ya H1, H4, D1. Nah, itu boleh. Jadi, time frame ini karena dia lebih panjang, itu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren jangka menengah dan seringkali menghasilkan signal yang lebih stabil. Ingat ya, makin kecil time frame-nya, makin kecil juga, makin sering juga signal noise atau signal palsu yang muncul begitu ya. Lalu ada tipe trading yang ketiga yaitu position trading. Nah, position trading adalah bagi mereka yang memegang posisi dalam waktu lebih lama, ya, dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Jadi sebenarnya ini bukan trading ya, tapi investasi. Ada, biasanya mereka itu adalah hedge fund, ya, fund manager. Jadi mereka itu tidak jual beli dalam waktu singkat, tapi dia jangka panjang, itu ada. Nah, kalau teman-teman trading dengan position trading, biasanya pakai time frame itu adalah weekly, ya, weekly seperti ini. Nah, weekly atau 1 bulan sekalian seperti ini. Jadi panjang sekali. Nah, karena ini panjang, maka teman-teman bisa lihat hasilnya adalah dia lebih stabil. Ya, jarang sekali ada perubahan-perubahan. Dia lebih stabil, teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman tanya mana yang lebih ideal, ya tergantung. Teman-teman tradingnya yang day trading, swing, atau position trading. Nah, yang selanjutnya Edo juga sarankan ya apabila teman-teman
Nah, bingung, wah saya mau trading mau pendek atau yang panjang? Ya sudah, gabungkan saja keduanya. Cara gabunginnya begini teman-teman, lihat ya. Ini gabunginnya begini. Jadi ini kan yang pertama ya, kita ambil time frame 5M5 begini. Nah, begini ya. Nah, kita kecilkan. Nah, oke ya. Lalu kita keluarkan market kedua. Nah, ini ya, lalu kita windownya kita atur menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi yang ini adalah yang time frame-nya kecil. Ya, ini yang adalah yang M5. Ini yang H1. Nah, kalau yang H1 kita langsung masukin dulu ya indikatornya. Nah, kita tinggal masukin lagi indikator ProLensar. Oke, gini. Teman-teman tinggal klik OK, jadi muncul. Nah, ini tebelin ya, kita tebelin dulu. Oke, nah begini. Jadi bisa saja kita lakukan begini, artinya kita menggunakan dua jendela pada pair yang sama. Ya, dua jendela pada pair yang sama. Ini artinya kita menggunakan kombinasi. Ya, kita menggunakan kombinasi dua time frame yang bisa menjadi strategi yang efektif. Nah, caranya gimana? Teman-teman lihat dulu ya tren besarnya. Nah, tren besarnya di sini. Apa tren besarnya? Oh, biru. Artinya apa? Artinya bullish. Nah, kalau kita lihat tren besarnya bullish, berarti kita tinggal mencari pada saat harga berubah dari merah ke biru di time frame yang lebih pendek. Nah, kalau teman-teman menemukan di time frame lebih pendek yang searah dengan time frame yang lebih panjang, teman-teman ikutin buy. Tetapi apabila kita lihat time frame yang panjang, dia kondisi marketnya sedang bullish, tetapi kondisi time frame yang lebih pendek dia berubah dari biru ke merah, artinya kan dia sell. Nah, teman-teman jangan ambil posisi. Kenapa? Karena tidak searah. Ya, begitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya teman-teman juga bisa menggabungkan indikator ProLensar dengan memanfaatkan indikator average to range untuk menentukan volatilitas pasar pada time frame yang lebih tinggi dan Anda teman-teman dapat mendapatkan gambaran volatilitas yang lebih stabil, kurang terpengaruh oleh noise dari yang time frame yang lebih pendek. Bagaimana untuk melihat volume? Nah, kita lihat di sini kita bisa keluarkan indikator masuk ke volume. Nah, volume ya. Enter. Nah, ini volume. Sama, di sini juga kita keluarkan volume. Sama. Nah, kalau volume ini indikator standar ya. Memang dia fungsinya adalah untuk mendeteksi volume. Ya, jadi kalau hijau itu berarti volumenya itu meningkat. Nah, contoh seperti ini ya. Bagian sini ini ada artinya dia volumenya tinggi. Nah, kalau volume tinggi ya atau warna hijau itu artinya dia naiknya kuat. Ya, dia naiknya itu bukan manipulasi. Nah, tetapi kalau yang warna merah, tapi barnya panjang, itu bisa jadi manipulasi market. Nah, kalau misalnya barnya merah, ya barnya merah atau histogram dari volumenya merah, yang disarankan teman-teman jangan terkecoh. Nah, ini juga bisa menjadi panduan apabila teman-teman ingin mengambil posisi. Ingat, ya cari yang dia naiknya itu ada isinya, ada volumenya. Tapi kalau dia cuma naiknya barnya panjang tapi volume dikit, itu sekali lagi itu merupakan tanda manipulasi. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman ya, sekali lagi tidak ada jawaban pasti tentang time frame yang mana yang paling akurat, mana yang paling ideal, mana yang paling bagus. Itu tergantung gaya trading kita masing-masing. Ya, gaya trading kita, strategi, kondisi pasar. Dan yang paling tepat atau yang paling bijaksana adalah Endo sarankan teman-teman menguji indikator ini di berbagai time frame. Tentunya gunakan di akun demo dulu untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari indikator ProLensar, indikator yang bisa menentukan tren. Ini juga merupakan setting indikator forex paling akurat sekali lagi untuk membaca tren. Itu yang Endo mau sampaikan ya, semoga setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman sudah nggak bingung lagi untuk menentukan tren. Buat teman-teman yang masih bingung, silakan putar ulang saja video ini, karena video ini kan recording ya, tidak live streaming, teman-teman bisa putar berulang-ulang. Tetapi apabila teman-teman sudah putar, sudah berulang-ulang, teman-teman sudah nonton, tapi masih bingung, silakan. Ya, silakan teman-teman kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Andrew akan selalu membalas, Andrew akan selalu membaca komentar-komentar yang masuk, dan Andrew akan selalu replay komentar-komentar yang masuk, ya, Andrew akan selalu balas. Apabila teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 0815991080. Andrew akan balas, ya, atau tim Andrew akan balas, ya, pertanyaan teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham tentang
setting indikator forex paling akurat untuk membaca sebuah tren. Nah, buat teman-teman yang mau pakai indikator Polancer ini silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke dalam MetaTrader kalian, brokernya bebas. Ya, yang penting teman-teman chat ke kita akan kasih tahu caranya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Andrew sudah buatkan ebooknya. Teman-teman bisa belajar lewat ebook yang kadang-kadang Andrew juga ngintip ke atas, itu Andrew sedang menyontek ebook ya, karena indikator ini memang lumayan kompleks, ada rumusnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook, sekali lagi donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share, dan di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.